Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang penyimpangan Pancasila pada good governance di Indonesia. Perkenalkan, saya Diatmiko Prabawanto dengan NIM 235222137. Saya Gali Dwi Wicaksono dengan NIM 235222140. Saya Muhammad Ardimas dengan NIM 235222099. Saya Mukhlisin Abdullah dengan NIM 235222084. Saya Muhammad Aldila Jaroni Kafi dengan NIM 235222148. Saya Firda Zalfatu Kolbi dengan NIM 235222083. Baik, kita masuk ke latar belakang. Indonesia berusaha menerapkan konsep good governance atau tata kelola pemerintah yang baik yang dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa hukum ini dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, suatu penyelenggara diwajibkan mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien, dengan birokrasi yang semakin baik. UU Nomor 30 Tahun 2014. Namun faktanya ditemukan di lapangan menyatakan bahwa Indonesia dalam menerapkan good governance belum sepenuhnya teralokasikan secara adil dan transparan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus korupsi, pelanggaran HAM, dan buruknya pelayanan publik. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Apakah kasus korupsi Direktur Utama PLN pada proyek PLTU MT Kota Riau memiliki korelasi terhadap penyimpangan good governance dan nilai Pancasila? 2. Apakah kasus farming pemberitaan Detikcom terkait penganiayaan David memiliki korelasi terhadap penyimpangan good governance dan nilai Pancasila? 3. Apakah kasus rendahnya pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Polopo memiliki korelasi terhadap penyimpangan good governance dan nilai Pancasila? 4. Bagaimana cara meminimalisir terjadinya kasus serupa pada penerapan good governance di Indonesia? Kasus-kasus penyimpangan terhadap good governance. Referensi 1, korupsi Direktur Utama PLN proyek PLTU MT Kota Riau. Referensi 2, farming pemberitaan Detikcom terkait penganiayaan David. Referensi 3, buruknya pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Polopo. Masuk pada kasus pertama, yaitu kasus korupsi Direktur Utama PLN proyek PLTU MT Kota Riau. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa kasus korupsi yang melibatkan Direktur Utama PLN pada proyek PLTU MT Kota Riau memiliki korelasi dengan penyimpangan good governance dan nilai Pancasila, di mana korupsi salah satu bentuk dari penyimpangan dari prinsip-prinsip good governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Anggiawan ETAL pada tahun 2024 menyatakan bahwa penyebab terjadinya praktik korupsi dalam proyek PLTU MT Kota Riau yang melibatkan Direktur Utama PLN terindikasi adanya kepentingan pribadi yang lebih diutamakan daripada kepentingan perusahaan dan masyarakat, serta kurangnya pengawasan dan kontrol yang sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Kasus tersebut memiliki bertentangan dengan dari sudut pandang nilai-nilai Pancasila,
di mana kasus korupsi mencerminkan pelanggaran terhadap beberapa nilai dasar. Misalnya, korupsi mengancam nilai keadilan karena memungkinkan orang-orang tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil, sementara merugikan masyarakat luas. Selain itu, korupsi juga bertentangan dengan nilai kejujuran karena melibatkan tindakan yang tidak jujur dan tidak sesuai dengan norma-norma moral yang dianut dalam Pancasila. Korupsi juga bisa dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan, karena merusak kepercayaan publik dan mengganggu stabilitas sosial. Masuk pada kasus yang kedua, kasus framing pemberitaan detik.com terkait penganiayaan David. Hal tersebut dibuktikan dengan framing pemberitaan termasuk penyimpangan good governance dan nilai Pancasila jika pemberitaannya tidak berdasarkan prinsip-prinsip jurnalisme yang etis seperti akurasi, keadilan, dan keseimbangan. Jika pemberitaan tersebut mengarah pada sensasionalisme, manipulasi fakta, atau penyebaran informasi yang merugikan pihak tertentu tanpa bukti yang kuat, hal itu dapat dianggap sebagai penyimpangan dari prinsip good governance dalam konteks media. Lalu untuk penyimpangan pada nilai Pancasilanya, pemberitaan tersebut menyebabkan polarisasi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi media. Maka hal tersebut juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan nilai persatuan dan nilai keadilan. Kasus 3 yaitu buruknya pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo. Rendahnya pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo memiliki korelasi dengan penyimpangan good governance dan nilai Pancasila. Penyimpangan good governance bisa terjadi jika terdapat praktik korupsi, kolusi, nepotisme, atau penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan BPJS Kesehatan yang mengakibatkan rendahnya pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Menyatakan bahwa adanya keluhan mengenai denda pelayanan dan iuran bagi pengguna atau peserta BPJS Kesehatan di Kota Palopo. Faktor terindikasinya penyimpangan tersebut didasarkan oleh peraturan pemerintah atau tata kelola pemerintah yang dijalankan oleh aparat hukum yang sejatinya tidak adil dan transparan, terlebih pada pelayanan publik. Nilai-nilai Pancasila dari kasus tersebut yaitu dari perspektif rendahnya pelayanan BPJS Kesehatan juga bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan yang adil dan beradab karena menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang tak layak dan terjangkau. Selain itu, rendahnya pelayanan ini juga bisa dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap nilai persatuan Indonesia karena pelayanan kesehatan yang buruk dapat merugikan banyak orang dan merusak kepercayaan terhadap sistem kesehatan nasional. Implikasi dan solusi. Untuk meminimalisir terjadinya kasus serupa pada penyimpangan Pancasila khususnya di bidang good governance, membutuhkan upaya yang lebih holistik dan terintegrasi tinggi. Upayanya meliputi transparansi dan akuntabilitas, penguatan institusi pengawasan, pendidikan dan pelatihan, partisipasi publik, perbaikan sistem hukum, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan institusi pemerintah lokal, serta penguatan etika dan budaya organisasi. Kesimpulan, kasus korupsi yang melibatkan Direktur Utama PLN pada proyek PLTU MT Kota Riau memiliki korelasi dengan penyimpangan good governance dan nilai Pancasila. Kasus framing pemberitaan detik.com terkait penganiayaan David memiliki korelasi dengan penyimpangan good governance dan nilai Pancasila.
kasus rendahnya pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo memiliki korelasi dengan penyimpangan good governance dan nilai Pancasila. Untuk minimalisasi terjadinya kasus serupa pada penyimpangan Pancasila, khususnya di bidang good governance, membutuhkan upaya yang lebih holistik dan terintegrasi tinggi. Sebelum kami tutup, izinkan saya berpantun. Presentasi tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.